wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak. Beberapa minggu sudah tidak ketemu ya. Kemarin terakhir di Bulaman, mohon maaf itu adanya karena memang keterbatasan Bapak ya. Bapak itu lemahnya di online, itu di apanya ini, di daringnya itu Bapak nggak bisa sendiri. Jadi ini juga harus dengan orang lain. Mestinya kalian aja tuh yang kelas 11 tuh datang ke Bapak, kemudian nyoting gitu. Bapak tinggal baca, tinggal ngaji. Oke, udah punya kitabnya semua yang kitab ini. Insya Allah kalau laporan dari Pak Andri katanya kalian sudah punya semua, sudah memiliki semua, hanya tinggal beberapa orang saja ya. Silakan yang belum untuk mengambil di Pak Andri di kampus sebelah. Kemarin kan sudah diperkenalkan bukunya. Ini kitab fikih yang sangat sederhana sebenarnya. Ini merupakan dasar pertama kali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Arkanul Islami, rukun Islam kan ada 5 ya. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua adalah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu tentunya. Penekanan daripada rukun Islam di sini semua wajib ya, wajib bagi orang Islam. Biasanya orang Indonesia itu tidak akan puas, orang Indonesia itu kalau belum haji ke Baitullah. Jadi itu salah satu cita-cita orang Muslim, orang Indonesia itu ya haji ke Baitullah. Kamu kalau insya Allah suatu waktu kamu diberi rezeki dan diberi keleluasaan, diberi kekuasaan itu bukan hanya uang saja, tetapi kesehatan dan sebagainya. Kamu harus punya cita-cita haji ke Baitullah, karena itu merupakan syarat utama sebagai orang Islam berkumpul di sana. Nah, kemudian sholat ya, sholat ini merupakan sesuatu yang utama, karena yang namanya Islam itu tidak akan berdiri kecuali dengan sholat. Jadi perbedaan antara orang Muslim dengan orang kafir ya sholat. Jadi jangan sekali-kali meremehkan sholat lah. Orang yang sholatnya getol, insya Allah sholat terutama getol dan awal waktu itu dijamin oleh Allah, hartanya, rezekinya itu mudah didapatkan, jaminan dari Allah ya. Hanya memang kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita itu kita belum bisa istiqomah. Coba anak-anak muda kalau misalkan sudah bisa istiqomah sholat berjamaah, wow, ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat negara. Kalau memang sudah anak-anak mudanya sudah ada di masjid, udah kemudian bisa sholat berjamaah, wah ini negara ini jadi makmur lah. Baik, yang berikutnya adalah rukun iman. Rukun iman ada berapa kemarin? Ada 6 ya, ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar dari Allah, baik yang itu yang qada dan qadar yang baik ataupun yang jelek daripada Allah. Penekanan di dalam rukun iman ini kan iman kepada Allah, kalau memang diterangkan satu-satu agak lama ya. Bukan hanya sekedar iman sebenarnya, karena yang namanya iman itu adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, dan melakukan amal ya, mengamalkan apa yang terkandung atau yang diperintahkan oleh Allah. Kalau misalkan hanya sekedar iman saja, sangat mudah percaya. Yang namanya setan juga iman kepada Allah ya kan? Setan kan percaya kepada Allah. Justru mungkin melebihi imannya setan dibanding dengan manusia-manusia sekarang. Kalau hanya sekedar iman percaya, tetapi tidak cukup saja dengan iman dan percaya, tetapi harus dengan amal ya, harus dengan amal. Seorang muslim kalau mereka beriman, konsekuensinya adalah mau melakukan amal, karena orang yang dijamin masuk surga itu bukan antum minabillahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi yaitu melakukan amal soleh. Kemudian penekanan Bapak mungkin di sini ke iman kepada malaikat lah, udahlah iman kepada kutub, kepada rasul, kepada hari akhir, qada dan qadar dari Allah. Baik itu qada dan qadar jelek ataupun qada dan qadar yang bagus, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya wajah buruk, ketika kita punya ditentukan takdirnya adalah kita menjadi orang miskin, yaitu takdir dari Allah. Yakin bahwa itu dari Allah. Karena itu dia akan semuanya dari Allah, kekayaan dari Allah, kemiskinan dari Allah. Maka jangan pernah kita mengolok-olok atau menganggap rendah orang-orang yang papa, orang yang tidak punya, orang yang memang kemampuannya dari Allah, misalkan diberi kemampuannya ya 3, dapat kekayaannya sehari hanya 3, Asia hanya makan, cukup makan dengan beberapa suap nasi, ya pakaian juga mungkin lusuh. Itu memang takdir dari Allah. Imannya apa? Imannya kita tidak boleh mengolok-olokkan mereka, karena mereka juga adalah dari Allah, pemberian dari Allah. Takdir jelek, misalkan kita kecelakaan, ya, ketika kita celaka ya dari Allah. Jadi semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jelek, misalkan buruk rupa, ya, buruk rupa juga dari Allah. Hidung pesek dari Allah. Kalau hidung mancung ya alhamdulillah, hidung pesek juga alhamdulillah. Karena pada hakikatnya bukan orang itu ditentukan dari hidung pesek atau hidung mancungnya, tetapi bagaimana menerima, enggak. Ya, orang yang diberikan hidung pesek, orang yang diberikan kulit hitam itu nerima enggak, ya? Intinya di situ. Kalau dia menerima, maka berarti dia ridho dengan ketentuan Allah. Kalau dia sudah ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah pasti ridho kepadanya. Nah, itu perbedaan kalau kita sudah mempunyai keimanan terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan? Sulit ya pertanyaannya ya. Bapaknya nyerocos sendiri aja karena daring mah susah ini. Mestinya ada interaktif ya. Mestinya sih ada interaktif. Komentar boleh di komentar ya. Kalau misalkan ada tanya-tanya lah komentar. Yang jelas bahwa, tapi jangan begini ya. Jangan ada seseorang yang melakukan kejelekan kemudian dinisbatkan kepada Allah. Ya, ini dari Allah, misalkan mencuri. Nah, kenapa kamu mencuri? Ya sudah takdirnya dari Allah lah, itu nggak boleh. Loh kok begitu? Katanya dari Allah. Iya, semua dari Allah, betul. Pada hakikatnya semua dari Allah. Ada seseorang yang berbuat zina. Ya saya melakukan zina karena sudah takdirnya saya melakukan zina. Nggak bisa seperti itu. Loh kok seperti itu? Iya, karena manusia itu diberikan beda dengan yang makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu diberikan akal pikiran, di mana akal pikiran ini adalah untuk menentukan yang baik dan yang buruk. Kalau ini buruk, ya tinggalkan. Kalau ini jelek, ya tinggalkan. Nah, kalau ini baik, ya lakukan. Itulah tujuan daripada Allah memberikan akal pikiran kepada manusia. Ya, betul, pada hakikatnya itu adalah atas kehendak Allah, ya, atas persetujuan Allah. Tetapi itu awalnya adalah kehendak dari manusia itu sendiri. Ya, misal semua dari Allah. Ketika Bapak mengacungkan tangan begini, kalau Allah tidak berkehendak, mungkin Bapak hari ini sakit. Bapak datang ke sini, kalau Allah tidak berkehendak, maka mungkin Bapak berhalangan atau yang menyotingnya berhalangan. Tetapi kalau Allah menghendaki, maka terjadilah kejadian ini. Betul itu, pada hakikatnya seperti itu. Begini, ketika Allah tidak menghendaki, maka bisa jadi Bapak ini stroke misalkan, ya, nggak bisa menggerak-gerakkan tangan. Jadi gerak-gerak tangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya seperti itu. Tetapi geraknya tangan itu ada kehendak dari hati kita. Ya, geraknya tangan begini itu ada kehendak dari hati kita. Nah, hati kita lah yang
menentukan akan gerak atau tidak. Ketika kita mau pintar, ya gerak kita adalah belajar. Ketika kita mau bodoh, ya kita tidak melakukan. Bodoh dan pintar memang betul dari Allah, tetapi ada kemauan, ada keinginan, itu timbul dari kita. Nah, timbul dari kita itu, walaupun itu pada dasarnya adalah timbul kemauan, itu adalah semuanya dari Allah, betul. Kemauan tersendiri adalah dari Allah. Makanya kita makanya kita harus banyak-banyak meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah untuk hal-hal yang baik, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu perbuatan yang disetujui Allah, tetapi itu atas pilihan diri sendiri, perbuatan yang dikehendaki Allah, tetapi itu adalah ya pilihan diri sendiri, di mana itu yang baik ataupun yang jelek. Itu pada hakikatnya. Masih keder nggak? Masih. Agak-agak sedikit keder, makanya bertanyalah boleh. Seperti Donald Trump. Donald Trump itu presiden apa? Presiden Amerika Serikat. Kalau Erdogan presiden mana? Ada yang tahu Erdogan presiden Turki, ya. Donald Trump presiden Amerika. Itu atas persetujuan Allah, betul, ya. Tetapi ketika dia melakukan kejahatan, maka Allah tidak meridhoi, walaupun kejahatannya itu adalah dilakukan, betul dilakukan, ya. Tetapi Allah tidak meridhoi. Nah, kejahatan ini adalah sesuatu yang disetujui oleh diri sendiri, atau misalkan merupakan pilihan diri sendiri, tapi Allah tidak menyetujui. Jadi presidennya saja, misalkan ada seorang muslim, ya, presiden Amerika, tetapi kok yang jadinya adalah Donald Trump, misalkan ini, ya. Tapi itu adalah kehendak Allah, itu adalah sudah menjadi takdir, ya, ketentuan dari Allah. Tetapi bisa jadi ketentuan tersebut tidak diridhoi Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan Allah, kan gitu. Ketika tadi zina kan tidak sesuai dengan aturan Allah. Kalau aturan Allah mah wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jangankan berbuat, dekat-dekatnya saja nggak boleh, kan gitu. Nah, tetapi kan banyak kejadian di mana di kuburan kadang-kala ada, ya, anak-anak muda, anak-anak Masya Allah di kuburan melakukan serong, melakukan perbuatan seperti itu, ya. Itu perbuatannya terjadi, ya. Tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah, nah, perbuatannya. Kenapa? Karena itu pilihan kita, pilihan orang yang melakukan. Jadi itu penitik beratannya bahwa qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya faslun, pasal suwiji-wiji wa makna la ilaha illallah utawi, atau kalau utawi. Adapun makna lafaz la ilaha illallah kalau dari Jawa, ya, wa makna la ilaha illallah utawi artinya lafaz la ilaha illallah iku la ma'budah, tidak ada yang wajib disembah bihakin dengan pasti, yakin bil wujudi, dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Ini kalimatnya sederhana, tetapi tanggung jawabnya, implementasinya besar sekali, ya. Karena kalau sudah ada orang yang menyatakan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh serong, tidak boleh berbuat khianat, tidak boleh melakukan keburukan, ya. Nah, itu konsekuensi daripada lafaz la ilaha illallah. Jadi lafaznya sederhana sekali, tetapi konsekuensinya adalah berat sekali. Kemudian gimana kalau ada orang yang berbohong? Apakah dia keluar Islam? Tidak keluar Islam, tetapi dia adalah orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa kepada Allah. Kemudian zikir yang paling utama adalah tentunya la ilaha illallah. Para ulama biasanya
mendawamkan atau menganjurkan pada umatnya minimal itu 2 kali sehari, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, karena di dalam Al-Quran yang menyatakan bukrotan wa asila, ya, pagi dan sore. Bukrotan pagi hari, wa asila dan sore hari, itu minimal sekali ingat kepada Allah, ya, sehingga para ulama membiasakan diri zikir kalimat la ilaha illallah atau zikir apa saja itu minimal adalah, terutama la ilaha illallah itu setelah subuh dan setelah maghrib. Adapun kalau ada setelah zuhur, setelah ada tambahan-tambahan, itu bagus, ya. Faslun alamatul bulugi, ciri-ciri balik. Kamu balik belum? Udah sering ya balik, ya. Alamat balik. Pertama, balik bagi laki-laki dan perempuan. Ada 3. Kalau laki-laki umur 15 tahun, kalau perempuan umur 9 tahun. Bagaimana kalau ada laki-laki umur 10 tahun sudah apa? Sudah balik? Ada nggak? Ada, ya. Pertama, ciri bagi laki-laki al-ihtilam, mimpi keluar mani bagi laki-laki atau perempuan. Perempuan mimpi nggak? Ya bisa saja mimpi, ya. Laki-laki mimpi, perempuan juga mimpi. Tapi mimpinya tanda kutip, ya, mimpi yang berbeda. Kalau kata laki-laki, mimpi yang nikmat, katanya gitu, ya. Yang ihtilam disertai dengan keluar mani, ya. Tapi kalau hanya mimpi saja, mimpinya enak, nikmat, ini wah ini nikmat sekali, tapi tidak keluar mani, maka itu belum, misalkan dia belum balik atau misalkan dia belum wajib mandi. Yang kedua, yang bagi perempuan, ini khusus bagi perempuan keluar keluar haid, ya, atau karena umur 9 tahun. Bagi perempuan keluar haid, keluar darah. Kalau anak bapak dulu haidnya perempuan tuh kelas 2 SMP, ya. Kamu kelas berapa haidnya? Mulai haidnya ya berbeda-beda, ya, berbeda-beda, karena haid itu dipengaruhi dari sisi makanan dan dari sisi perilaku. Perilaku juga sangat menentukan. Misalkan ada orang yang main film aja, lihat film aja, ya, kemudian dia filmnya sampai keras atau filmnya sampai histeris gitu, sampai begitu. Nah, itu akan lebih cepat ininya keluar mennya. Atau laki-laki juga akan lebih cepat keluar maninya, keluar olinya lah. Ya. Nah, dari makanan juga, makanan sangat berpengaruh, atau dari gen, bisa saja dari gen, ya. Dari gen, ada orang yang umur 12 tahun sudah keluar haid, ada umur 9 tahun sudah keluar haid, ada. Itu bisa jadi dari gen. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Nanti kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.